Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngebahas smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 10 yang sejujurnya HP ini tuh udah dirilis sejak awal bulan November lalu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tanya ya, kenapa saya telat bikin reviewnya? Ya jawaban pastinya karena memang akhir-akhir ini banyak banget brand yang rilis smartphone barunya juga, dan saya mesti cobain dulu semuanya satu persatu buat saya bahas nantinya kayak di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang nanya terus nih kapan review HP ini tayang, maaf banget ya guys kalau videonya itu baru bisa saya bikinin sekarang. Dan semoga aja lewat video kita kali ini bisa melepas rasa penasaran kalian soal Realme 10-nya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya guys, maaf banget kalau HP-nya itu nggak bisa saya pegang-pegang kayak video review biasanya, tapi harusnya sih nggak akan mengurangi esensi dari video review kita kali ini. Apalagi buat kalian nih yang kebetulan mampir dan pas banget lagi cari smartphone 2 jutaan yang oke buat dibeli, karena pada video kali ini saya mau share ke kalian soal 5 alasan kenapa Realme 10 ini sangat wajib buat kalian pertimbangin untuk kalian beli. Oke, yang pertama udah jelas soal harganya. Untuk harganya sendiri Realme 10 ini dijual dengan harga 2,799 juta untuk varian paling basicnya dengan RAM dan storage 4/128 GB. Dan untuk varian tertingginya yaitu 8/128 GB ini dijual dengan harga 3,199 juta. Tapi kalau kalian beli waktu lagi flash sale untuk varian RAM 4/128 GB-nya biasanya itu dijual dengan harga 300.000 lebih murah, jadi sekitar 2,499 juta aja. Apalagi kalau kalian order di awal perilisannya gitu. Selain bisa dapetin harga 300.000 lebih murah tadi, kalian juga bisa dapetin bonus tambahan lainnya. Nah, yang kedua adalah soal desainnya. Desain yang dipakai Realme 10 ini udah mengikuti tren smartphone saat ini ya guys, menggunakan flat frame alias mengotak yang bikin looks dari Realme 10 ini jadi terlihat makin premium lagi. Ya, walaupun sejujurnya saya masih lebih nyaman menggunakan desain smartphone yang dibuat sedikit melengkung di bagian sisi kanan dan kiri back covernya karena bisa bikin lebih nyaman saat digenggam. Tapi bukan berarti desain frame mengotak di Realme 10 ini bikin kamu nggak nyaman waktu genggam HP ini. Apalagi mengingat selain bobotnya ringan yang hanya seberat 178 gram aja, Realme 10 ini juga berasa tipis karena memiliki ketebalan bodi hanya sekitar 7,95 mm aja. Jadi harusnya mau kalian pakai berlama-lama menggunakan satu tangan gitu, ini nggak bakalan bikin kalian kerasa jemper guys. Oke, next untuk alasan yang ketiga, ya udah pasti soal performanya. Karena chipset yang dipakai Realme 10 ini sudah menggunakan chipset seri Helio terbarunya MediaTek, yaitu Helio G99 dengan struktur fabrikasinya yang hanya sebesar 6 nanometer aja. Yang mana mau dipakai untuk penggunaan ringan, misal main sosmed aja, buka tutup aplikasi transportasi online, atau browsing-browsing sambil balas chat mantan gitu, ini sih udah pasti lancar guys. Atau mau kalian ajak main game kayak gitu, ini juga udah aman banget ya. Misalnya nih, mau kalian pakai mainin game Mobile Legends, ini bisa dapetin settingan grafisnya di ultra dengan frame rate-nya yang high. Dan dari pengalaman saya, ini tuh udah enak dan nyaman banget ya guys. FPS-nya cukup stabil di 60 fps dan yang paling penting, nggak ada yang namanya frame drop waktu lagi war gitu. Atau mau kalian ajak buat mainin game PUBG Mobile, settingan grafisnya ini emang cuma mentok di SD High atau Smooth Ultra aja. Tapi untuk feel bermainnya, saya rasa sih udah bisa lah ya kalau mau kalian pakai buat push rank gitu. Tapi sayangnya buat kalian yang suka aktifin fitur gyro di game ini tuh agak nggak nyaman ya guys, sebab gyronya ini delay yang pastinya bikin performa bermain kamu nggak bakalan sebagus biasanya. Jadi saran dari saya, kalau kalian beli buat dipakai kompetitif gitu di game PUBG ini, saya rasa skip dulu aja deh. Nah, yang terakhir kalau mau kalian pakai mainin game berat kayak game Genshin Impact, dari pengalaman saya bersama unit dengan varian RAM 4GB-nya ini bisa dapetin settingan defaultnya di lowest 30 fps dengan pengalaman bermain yang menurut saya ini udah lumayan aja ya. FPS-nya memang nggak stabil, tapi paling nggak saya nggak pernah ngalamin frame drop yang sampai bikin pengalaman bermain jadi kurang asik guys. Mungkin kalau di unit dengan RAM 8GB-nya ini bisa oke aja lah ya.
Oke, yang berikutnya untuk alasan yang keempat adalah soal kualitas dari layarnya yang dipakai. Realme 10 ini hadir dengan berbekal layar berpanel AMOLED dengan luas 6,4 inci, beresolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate layar tinggi hingga 90 Hz. Yang mana kalau mau dipakai untuk kebutuhan entertainment kayak streaming video di YouTube atau nonton film di Netflix, ini tuh udah bisa manjain mata kita banget guys. Sebab warnanya ini vivid ya, khas panel layar AMOLED, serta detail gambar yang dihasilkan juga nggak bikin sakit di mata. Atau mau kalian pakai untuk scroll-scroll sosmed gitu, ini juga bakal kelihatan smooth berkat support tampilan layar 90 Hz-nya tadi. Tapi mungkin masih ada sedikit bug ya guys di bagian ini kalau kalian pakai untuk scroll-scroll timeline yang ada di aplikasi YouTube. Karena tiba-tiba ini bisa drop sendiri ya ke 60 Hz-nya. Nah, untuk alasan yang terakhir, ya jelas soal kameranya guys. Jadi Realme 10 ini walaupun cuma dibekali dua buah lensa kamera aja di belakang bodinya, yang mana resolusi kamera utama sebesar 50 megapiksel, lensa kamera depth sensor 2 megapiksel, serta satu buah lensa kamera selfie yang beresolusi 16 megapiksel, ini tuh udah bisa kasih kualitas jepretan gambar yang menarik buat dinikmatin guys. Warnanya ini cukup vibrant, khas banget image processingnya Realme, serta untuk dynamic range-nya juga terbilang cukup luas. Ya walaupun untuk hasil perekaman videonya ini nggak sebagus hasil jepretan fotonya, tapi ya menurut saya udah lumayan kok untuk bisa kalian manfaatin. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera utama Realme 10 guys, yang saya rekam di resolusi Full HD 60 fps. Dimana kalau dilihat untuk preview di layar sini guys ya, untuk saturasi warnanya ini tuh bener-bener vivid banget ya. Nggak tahu ini kayak over saturasi sih, karena untuk warnanya tuh sebenarnya nggak sehijau ini guys. Nah, cuman buat kalian yang suka warna-warna gonjreng kayak gini ya, pastinya bakalan cocok sih ya. Tuh kalian bisa lihat. Dan untuk stabilan gambarnya sendiri seperti apa guys? Apakah cukup stabil atau enggak? Karena memang sayangnya untuk fitur Ultra Steady nggak ada di Realme 10 ini. Tapi buat saya sih udah lumayan oke sih ya. Dan setelah ini bakal saya contohin untuk perekaman video dari lensa kamera depannya. Ya, sekarang ini adalah perekaman video dari lensa kamera depan Realme 10 guys. Yang mana kalau secara point of view atau POV-nya ini sedikit lebih sempit ya, maksudnya kalau misalkan dibandingkan sama brand sebelah yang mungkin kemarin udah saya review. Tapi kalau misalkan untuk saturasi warna dan dynamic range ini juga kelihatannya lumayan luas, karena kalian bisa lihat ya di bagian background saya ini warnanya masih cukup gonjreng. Cuman lagi-lagi ya, kalau buat saya ini bisa dibilang over saturasi sih. Tapi buat kalian yang suka sama warna-warna gonjreng begini ya harusnya sih nggak ada masalah. Dan untuk penangkapan audio suaranya gimana guys menurut kalian? Apakah tertangkap cukup jelas atau enggak? Kalian bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, jadi guys, itulah tadi ya 5 alasan yang paling utama kenapa saya cukup bisa merekomendasikan ke kalian Realme 10 ini untuk kalian beli. Sejujurnya masih ada lagi ya guys, misalnya nih kayak kapasitas baterainya yang 5000 mAh dengan dukungan fast charge 33 wattnya, lalu port-portnya yang lengkap kayak ada lubang mic di bagian atasnya, lalu tombol kontrol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner di sisi kanannya dengan kecepatan bacanya yang oke juga guys. Kemudian ada juga jack audio 3,5 mm, lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang mana walaupun ini masih mono speaker aja, tapi bisa kalian boost volumenya sampai 200%. Dan yang terakhir di sisi kirinya ini ada satu buah slot SIM tray aja yang bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card dan juga satu buah memori micro SD up to 1 TB. Tapi nih guys, kalau kalian itu butuhnya smartphone yang ada fitur NFC-nya atau yang udah support jaringan sinyal 5G, ya udah pasti bukan Realme 10 ini pilihannya. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya guys video review kita soal Realme 10-nya ini. Like kalau kalian suka sama videonya dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.